Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum bermain pelajaran silakan ketua kelas untuk memimpin terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan baca doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi Berkah. Sebelumnya gue akan mencek dari anda semua dari kelompok suara. Hadir Sadafri, hadir Bu. Kita Rosasi, hadir Bu. Bu Zurani, hadir Bu. Megah Melisa Putri, hadir Bu. Minta Husni, hadir Bu. Kita Mardia, hadir Bu. Ya baiklah, alhamdulillah semuanya hadir dalam pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum masuk kepada pembelajaran, Ibu sedikit review atau singgung pembelajaran kita sebelumnya itu tentang apa sih Kak? Nah, siapa masih ingat bagaimana cara kita menghormati orang tua? Silakan, Anissa selalu berdoa untuk orang tua Bu. Lalu tidak berkata kasar, menuruti ucapan orang tua. Nah, betul sekali. Jadi ada semua masih ingat ya rangkaian pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hadis-hadis mematuhi dan menghormati kedua orang tua. Nah, jadi pembelajaran hari itu hadis-hadis tentang hadis-hadis menghormati dan menghormati kedua orang tua. Yang dimana tujuan pembelajarannya itu pertama itu kita bahas adalah tentang hadis berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Kedua ada hadis adab kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Ketiga ada hadis tentang durhaka kepada kedua orang tua. Pada kedua orang tua. Baiklah, kita masuk kepada poin pertama, yaitu hadis tentang berbakti kepada orang. Siapa dari anak ibu yang bisa membacakan hadisnya? Silakan Mega. Hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya an Sufyan wa Syu'bah, qala hadatsana Habibun qala hadatsana Muhammad bin Katsir, akhbarna Sufyan al-Mughiri an Abi Abbas an Abdullah bin Umar qala hudurul Nabi sallallahu alaihi wasallam mujahid qala laka abwani qala na'am qala fakihima fajahid. Artinya telah beritakan kepada kami Musaddad, telah beritakan kepada kami Yahya dari Sufyan dan Syu'bah, keduanya berkata, telah diceritakan kepada kami Habib dia berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Habib dari Abu Al-Abbas dari Abdullah bin Abu, dia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya hendak ikut berjihad. Beliau lalu bersabda, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Dia menjawab, ya masih. Beliau bersabda, kepada keduanya lah kamu berjihad. Nah, itulah tadi penerjemahannya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dari hadis tersebut terdapat ada seorang pemuda yang dia berkata kepada Rasulullah bahwa ia hendak ikut Tapi Rasulullah bertanya kepada pemuda tadi, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Dan pemuda tersebut menjawab, ya masih memiliki kedua orang tua. Kemudian Nabi bersabda kepada keduanya lah kamu berjihad.
akan berjihad kepada orang tua. Ya, patuh. Nah, itu soalnya. Kasih aku dulu ya. Semangat lah semuanya, oke? Nah, jadi seseorang anak dikatakan berjihad kepada kedua orang tua itu jika ia mampu berbuat baik, mampu menahan amarah, mampu bertawadu, mampu untuk melayani merawat kedua orang tua dengan baik. Nah, dari itulah berarti anak-anak ibu sudah berjuang melawan hawa nafsu, kemudian menunjukkan kasih tanda bakti kita kepada kedua orang tua. Apakah anak-anak ibu sudah seperti itu? Sudah. Hampir Bu. Hampir. Ya, diharapkan kita seperti itu dan kita termasuk berjihad kepada kedua orang. Dan asal anak tahu jihad kepada orang tua itu sama hak nilainya dengan jihad melawan musuh. Dan itu termasuk jihad fisabilillah. Sampai di sini paham Anda? Yakin paham? Kalau paham bukan bertanya, bagaimana seorang anak dapat dikatakan berjihad? Itu dia akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak berhutang kepada kedua orang tuanya karena jihad itu karena kalau seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya bahkan itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul sekali. Itu siapa hukumnya? Nah, berbakti kepada orang tua ini tidak hanya dapat ketika orang tua kita sedang masih hidup, tetapi juga bisa dilakukan bisa orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua setelah tiada? Ada yang tahu? Ya, itu. Dengan cara kita mendoakannya. Karena dari doa anaknya langsung yang akan sampai kepada kedua orang tua, apalagi doa anak-anak yang soleh. Oke, sekarang kita masuk ke hadis kedua, itu tentang adab kepada kedua orang tua. Silakan siapa yang bisa membacakan hadis adab kepada orang tua kepada kedua orang tua? Siapa yang bisa membacakan? Silakan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di jumalin qala inna minasyajari syajarata masalha kama muslim. Fa'aradtu an aqula inna nakhla fa idza ana aswarul qaum fasakatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dian nakhlatu. Maksud keduanya, dulu kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkanlah bagian dalam pohon kurma. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya di antara pohon adalah pohon yang menjadi permisalan bagi seorang muslim. Aku Ibnu Umar sebenarnya ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma. Namun karena masih kecil aku lantas diam. Lalu Nabi SAW mengatakan itu adalah pohon kurma. Tadi saya kembali dari sini. Nah, siapa yang bisa apa yang terdapat dalam hadis tersebut? Siapa yang ingin tahu? Ya, betul. Itu ketika berbicara kepada orang yang tua kita menggunakan suara yang rendah. Nah, jadi dari hadis tersebut terdapat seorang sahabat Nabi yang masih kecil dan ketika ia berbicara kepada Nabi yang menggunakan nada yang rendah. Nah, itu adab tersebut bisa diterapkan kepada kedua orang tua ini. Sebenarnya masih banyak adab yang lain. Contohnya, kita berpamitan sebelum berpergian. Contohnya, saat di rumah kita meringankan kepada kedua orang tua dengan cara membantu pekerjaan rumah. Tiga, itu mendoakan kedua orang tua. Sampai di sini paham Anda? Paham, Bu. Jadi apa saja adab selain Bu sampaikan tadi, Anissa? Kalau selalu kepada Allah, ketiga tidak tergila, Terus berbicara dengan lembut, ya. Ya. Atau ada yang bisa menjawabnya? Menambahkan? Nah, betul. Siapa buka Anissa? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan poin ketiga, itu tentang hadis durhaka kepada kedua orang tua. Siapa bisa membacakan hadisnya? Silakan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah qala min adraka abawaihi
berbuat baik kepada mereka. Jadi hadis di atas itu menjelaskan kepada kita semua bahwasannya apabila kita, tolong surah Mega, perhatikan Ibu, Ya Bu. bahwa apabila kita mendapati kedua orang tua kita dalam usia lanjut yang dimana usia tersebut orang tua rumahkan, jadi hendaknya kita menunjukkan sikap hati kita, menampakkan kasih sayang kita kepada orang dimana di masa-masa itu kedua orang tua kita yang berusia lanjut itu pasti sangat mengharapkan kasih sayang dari anaknya yang dia besarkan dari kecil sampai sekarang, sampai anak-anak itu berpikir ini menurut pendapat siapa? Karena orang tua. Jadi kan kalau di masa-masa seperti itu orang tua kita itu memiliki mood atau perasaan yang cepat berubah. Misalnya mereka mudah tersinggung, mudah marah, dan juga mudah bersedih. Jadi hendaklah kita sebagai anak harus paham akan hal itu dengan cara kita mengasihi, memberi perhatian, merawat, melayani kedua orang tua kita ketika sudah usia lanjut atau balita. Nah, dari hal itu, dari yang tadi itu dengan cara kita melayani, merawat orang tua kita dalam keluarga tadi, berarti itu bisa menjadi faktor penyebab kita masuk menjadi tiket ke surga bagi kita. Kalau kita melakukan sebaliknya berarti kita telah menyediakan apa? Ya, tiket untuk ke surga Allah. Maka dari itu kita sebagai anak hendaklah merawat, melayani, memberi perhatian, kasih sayang kepada kedua orang tua. Dan kita juga selalu selalu ingat bagaimana pengorbanan orang tua kepada kita. Kita ingat waktu orang tua kita mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita. Orang tua kita itu rela kita berusaha payah demi anaknya bahagia. Jadi sehendaknya dalam keadaan orang tua kita yang tua renta, kita sebagai anak hendak juga seperti itu, memberikan sayang sepenuhnya kepada kedua orang, tidak mengabaikan orang tua, tidak menjauhkan orang tua kita jompo. Sama salah sekali itu bisa menjadi penyebab kita untuk tidak masuk surga. Sampai di sini Pak Nanda? Baiklah, itu ada sebuah video tentang poin ketiga ini, di mana menjelaskan hal tersebut. Silakan Yura. Jadi dari video yang dikontrol tadi bisa diambil pelajaran bahwa seorang anak itu harus memiliki adab kepada orang tuanya. Dimana saja ketika dia bekerja, kalau tidak ada yang bisa merawat ibunya di rumah, maka dia membawa ibunya ke tempat lain. Dan di sana orang tuanya juga dalam keadaan yang tua renta, dan dia tetap merawat, melayani orang tuanya walaupun dia sedang bekerja. Jadi seperti itulah seorang anak seharusnya kepada kedua orang tidak menyanyiakan. Sampai di sini Mama Nanda? Baiklah. Siapa yang bisa menghubungkan materi kita pada hari ini? Berarti ada. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Bagaimana tadi berbakti kepada orang tua? Bagaimana dikatakan jihad kepada orang tua itu? Bagaimana ada kepada orang tua? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Jadi pembelajaran episode itu hari ini dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama dalam hadis berbakti kepada orang tua. Kita sebagai seorang anak harus berbakti, yaitu karena itu merupakan sebagai bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis itu ada kepada kedua orang tua, bahwasanya kita sebagai seorang anak harus selalu menghormati kedua orang tua. Salah satunya itu dalam hadis tersebut itu harus berbicara dengan nada yang rendah. Lalu yang ketiga
ketiga yaitu jika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, itu merupakan perbuatan dari anak dan kedua orang tua kita, dan itu kita tidak mendapatkan salah satunya yaitu tiket untuk masuk surga. Siap, Sobat Mega. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, berbakti kepada orang tua itu dengan kita berpihak kepada orang tua, dengan cara kita itu mampu berbuat baik, mampu sabar, mampu melayani dan merawat kedua orang tua. Dan kedua ada pada kepentingan kepada orang tua itu sesuai dari tadi, terdapat kita ketika berbicara menggunakan suara yang rendah dan sebanyak ada yang lain. Ketiga juga ada tentang kepada orang tua ini bahwasanya apabila kita mendapati kedua orang tua kita dalam keadaan usia yang sudah tua renta, kita sebagai anak tidak malah melayani serta merawat orang tua. Sampai di sini Paman ada? Baiklah, ini Bu akan beri anak-anak ibu tugas itu tolong kerjakan soal latihan 54 ada di anak masing. Sepertinya kita juga tidak cukup. Nanti tugas itu kalau sudah selesai langsung boleh ke ketua kelas dan ketua kelas antarkan ibu ya. Untuk minggu depan silahkan baca tentang pengertian dan memahami nilai. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini dulu untuk belajar kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.